aku selalu bilang otot itu kayak tabunganmu. Kalau kamu mau investnya otot. Jangan invest penyakit. Yeah. Invest otot buat apa? Ya macam-macam. Karena after kita umur 35, ya itu tiap tahun otot berkurang 1%. Okay. Secara anatomically kita berkurang 1%. Jadi sering banget yang nanya, dok, after aku 40 gitu ya, sekarang kok minum air aja aku gemuk, kok gampang naik gitu kan? Dulu kayaknya aku puasa sebentar, ya kan, cepat turun. Sekarang kok aku makannya sama, gini kok nggak bisa turun dok, susah turunnya. Kenapa? Ya kan aku bilang tadi, makin kita umur, ototmu makin berkurang. Mesin yang tadinya gini, jadi melambat. Akhirnya mau makanmu sama, surplus gampang terjadi. Karena mesinnya berkurang kan? Yeah. Nah, so caranya gimana? Kan proses secara fisiologis otot memang akan turun. Apalagi nanti over 50, kita sudah menopause, makin wut. Makanya risiko sarkopeni, kalau kau tahu sarkopeni itu kehilangan massa otot ya pada masa kita tua, itu makin banyak after menopause. Nah, jadi gimana? Udah nabung otot sejak dini. Iya. Nah, makanya aku senang banget sekarang yang muda-muda udah mulai latihan beban, latihan otot kan, makin sekarang kan makin melek ya sama ilmu. Wah, aku cerewetin semua pasienku, udah latihan otot. Nggak ada cara lain. Mobil bisa dibeli, rumah bisa dibeli, bahkan jabatan pun bisa dibeli. Namun sekaya apapun kamu nggak bisa beli otot. Otot nggak bisa dioperasi. Latihan otot nggak bisa diwakilkan. Makan protein nggak bisa dijoki. Karena otot adalah barang mewah yang harus kamu bangun sendiri dengan disiplin, rasa sakit, dan cucuran keringat. Maka banggalah kamu yang punya otot. Boleh deh flexing tipis-tipis, tapi jangan ketebalan ya. Otot itu adalah mesin pembakar lemak yang efektif. Dia menjaga metabolisme kita supaya baik. Kalau massa otot kita kecil, berarti mesin pembakar lemaknya juga kecil. Metabolisme kita semakin slow. Jadi otot kita itu akan mengalami penurunan secara alami karena penuaan sejak umur 30. Saat kita 30 ke 40 dalam satu dekade, kalau kita tidak melakukan latihan beban, kita bisa kehilangan massa otot kita 8-10%. Kabar baiknya adalah itu bisa dijaga. Bahkan kalau masih 40 bisa ditambah loh. Kalau nggak pingin naik berat badan terus-menerus, pastikan mesin pembakar lemaknya juga masih ada dan kalau bisa dibesarin. Otot itu kayak cc mobil. Semakin besar cc mobilnya, dia semakin boros dan sanggup dan butuh bensin yang banyak. Semakin kita tua, cc-nya semakin kecil kalau kita nggak mempertahankan. Jadi kalau mau mobil yang cc-nya di atas 2.500, yang bensinnya boros dan bisa makan dengan nyaman, ya gedein massa ototnya. Makanya orang yang biasanya punya massa otot tinggi, itu dia bisa mengkonsumsi lebih dari 2.500 kalori. Kalau laki-laki 3.000, 4.000, mungkin banget. Percaya nggak kalau misalnya nge-gym atau angkat beban itu bukan cuma ngebentuk badan dan fisik kita doang, tapi juga memperbaiki kesehatan mental kita. Mungkin di tengah kehidupan kita yang berat, dengan berbagai permasalahan kehidupan, kita nggak tahu mau cerita ke siapa, kita nggak bisa bercerita apapun. Tapi ketika kita ngangkat beban, keringat itu keluar, angkatan berat itu bisa terangkat, somehow otak itu jadi ringan. Kita bisa ngerilis stres kita. Karena apa? Karena dopamin, serotonin akan membantu otak kita untuk mereset permasalahan kehidupan kita. Mungkin nggak akan menyelesaikan masalah, tapi membuat kita itu lebih ready dan lebih stable secara emosional untuk menghadapi dan nge-solve permasalahan tersebut. Disiplin nge-gym itu juga membentuk mental kita, fokus kita, pikiran kita, mood kita jauh lebih baik. Jadi bagi kalian yang hidupnya udah berat, mungkin gym bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa ngerilis stres lo. Angkat beban kalian mulai dari sekarang. Share video ini buat teman-teman kalian yang mungkin perlu mendengarkan ini. Sehat-sehat badan dan mental kita. Bye-bye.